puasanya betul. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu, bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia ya'lamu anna Allah syadidul iqab wa annahu ghafurur rahim. Ketahui Allah itu pasti bisa, tapi ketahui juga Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Berbicara tentang penyakit kita, yaitu penyakit dosa, kita akan melihat gejala-gejalanya. Ada yang ringan, ada yang sudah menjadi dampak yang akut yang susah disembuhkan. Kita ketika berbicara tentang gejala-gejala ini, kita jangan berbicara tentang orang lain. Kita berbicara tentang diri sendiri. Kita lihat apakah itu disalahkan atau tidak. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya orang yang berbuat dosa itu akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan waman ya'mal su'an yujza bihi wa la yajidu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Barang siapa yang berbuat salah, berbuat kejelekan, pasti dia akan dibalas. Pasti. Dan dia tidak akan mendapatkan dari selain Allah penolong dan pelindung. Jadi sebab kita akan dibahas. Cuma balasan dari Allah beda-beda. Kita akan lihat balasan itu ada 3. Di dunia, dalam barzakh, dan di akhirat. Kita akan berbicara di dunia. Allah berfirman dalam surat Sajdah ayat 21, "Wa lanudhiqannahum min al-'adzabi al-adna duna al-'adzabi al-akbar la'allahum yarji'un." Kata Allah, kami pasti timpakan kepada mereka, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang kafir. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat sebelum azab yang besar nanti. Kenapa? La'allahum yarji'un. Agar kita yang buka berbuat dosa ini kembali ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga Allah memberikan azab di dunia ini agar kita ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bapak-bapak yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama bernama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyusun sebuah kitab yang berjudul Ad-Da' wa Dawa, obat penyakit dan obat. Kitab itu juga dikenal dengan sebutan Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala Jawab Syafi, jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Di kitab ini Ibnu Qayyim menjelaskan dengan gamblang tentang dampak-dampak dan gejala-gejala dari dosa dan maksiat itu. Semua ulama yang datang ke beliau itu menukil dari kitab ini. Hanya ditambahkan, dikeluarkan, tapi semua yang menukil dari kitab beliau rata. Bahkan yang akan saya sampaikan tidak keluar dari kitab Ibnu Qayyim ini. Kita akan masuk pada gejala pertama. Gejala orang yang terkena penyakit dosa, yaitu susah dapat ilmu yang bermanfaat. Susah dapat ilmu. Gak masuk menghafalkan surat Al-Ha'ul Mutakatsir, Al-Ha'ul Mutakatsir, Al-Ha'ul Mutakatsir. Dipanggil majikan ya Allah. Al-Ha'ul itu Al-Ha'ul. Satu bulan itu dia masih sampai Alhamdulillah masalah mutakatsir. Ada yang kulhuwallahu ahad. Sholat Allahu Akbar. Rakaat pertama kulhuwallahu ahad. Rakaat kedua kulhuwallahu ahad. Sholat tarawih 11 rakaat kulhuwallahu ahad. Sampai yang ke-11 kulhuwallahu ahad. Kau bisa belajar orang ini. Pada satu guru dari Al-Quran itu banyak kebaikan. Kita susah belajar, nggak tahu pengajian, nggak tahu pengajian, duduk. Yang lainnya dapat ilmu,
Pulang, Ustaznya tadi ngomong apa? Jelasin ngomong lagi. Kita nggak bicara yang main sepak bola. Yang main sepak bola, ya lebih jauh lagi ada nanti. Ini udah dari ngomong lagi. Tapi ternyata kita akan ada juga Ustaz yang dipikirin istri di rumah. Nah, berarti Anda banyak perusahaan. Kita sih banyak itu nggak apa-apa yang penting baik saja. Jangan meremehkan masalah ilmu. Kita lihat bagaimana dosa itu bisa menutupi ilmu yang mau didapat, hilang yang sudah didapat. Olehnya, suatu hari Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, dia punya murid namanya Syafi'i. Siapa murid Imam Malik? Syafi'i. Dia kira Imam Syafi'i ini orang yang cerdas. Kemudian Imam mengatakan, ini Allah al-Alfa di qalbika nur. Semoga aku melihat Allah yang sudah mencurahkan mencurahkan cahaya dan di dalam hati. Pada itu macam-macam. Hati-hati cahaya itu jangan kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Kita semua pernah muda dan ada yang masih muda. Kita pernah sekolah, ada yang masih sampai pernah sampai lulus pesantren, ada yang itu nggak tahu apa-apa sih, lulus ya. Kalau lagi ngaji, apalagi pesantren di kampung ya, seorang itu yang kayaknya satu, yang ngaji 500 orang di masjid, ini ngobrol lama dia. Itu piano semangat yang juga oh ini satu penyebab yang ada bukan maksiat. Karena maksiat ini dijadikan utuh dengan cahaya ini. Apalagi di zaman sekarang ini yang kita lihat fitnah di mana-mana, sarana menyebarkan kesesatan, insyaallah kemelentengan itu di mana-mana. Televisi, kita lihat bagaimana umat Islam itu setiap muncul ada aliran baru. Itu ada pengikutnya enggak? Ada nabi. Banyak. Lia Eden. Saya tidak ikut yang dasar apa? Lulus saja ini. Saya ke rumahnya. Saya ke rumah sama kuliah sendiri. Bapak kok bisa ikut kuliah itu? Oh iya, itu pengalaman batin. Itu ilmunya kita butuh dengan manusia. Kita butuh dengan cahaya ilmu yang mereka pengaruh dosa terhadap ilmu. Dan kita kalau punya anak di pesantren, berada di pesantren, sudah 5 tahun misalnya anak hafal sampai surat apa?